Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat seluruh penghobi dunia parayaman seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai ayam mangun, baik ciri-cirinya maupun sarapan dan juga olahraga rutin pada ayam mangun. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video channel ini. Semoga video channel ini bisa berkembang ke depannya mengenai dunia parayaman. Oke, pertama saya akan membahas mengenai ciri-ciri fisik ayam mangong. Ciri-ciri fisik ayam mangong yaitu yang pernah kita ketahui atau yang pertama kita ketahui yaitu pertama lihat dari dasar tulangannya. Karena biasanya dasar tulangan ayam mangon tidak mempunyai tulangan tebal. Biasanya dia tipis dan berbobot di bawah 3 kilo. Dan adapun ciri fisik ayam mangong itu dia tidak mempunyai panjang ukuran badan karena ayam mangon biasa mempunyai ukuran badan yaitu dia berbentuk bulat. Nah, dan ketiga, ayam mangon tidak mempunyai leher panjang, tidak sama seperti ayam Bangkok pada umumnya. Nah, dan kaki biasanya dia berbentuk bulat dan tidak berbentuk kotak dan mempunyai jari-jari lentik yang kecil pada umumnya. Nah, itu ciri-ciri ayam mangon. Dan yang paling perlu diketahui itu dan bisa kita tandai ayam mangon itu berupa tanda dari matanya. Biasanya dia mempunyai mata yang tajam seperti mata kodok dan juga ayam mangon juga mempunyai ekor dia berbentuk arit atau berbentuk huruf U, dia mengukit seperti huruf U. Nah, itulah ciri-ciri mengenai cara melihat ayam mangon ketika Anda mau membeli di ternakan-ternakan farm besar maupun di peternakan kecil. Jadi saya sarankan buat teman kenali dulu ayam mangon ketika mau membelinya. Nah, dan kedua, pakan ayam rawatan ayam mangon itu pada umumnya biasanya kalau sarapan khusus saya sendiri cara memberikan sarapan pada ayam saya baik ayam mangon maupun jenis ayam lain. Biasanya saya hanya memberikan telur puyuh. Itu pun saya memberikan telur puyuh ekstra pudingnya hanya 2 kali seminggu baik ayam mangon maupun ayam lain. Nah, setelah itu kita imbangi dengan buah-buahan tomat maupun pakan-pakan yang lain. Jadi sore baru dikasihkan makanan yang tetap pada ayam mangong yaitu berupa biasanya saya memberikan jagung giling sama beras ketika di sore hari. Itu cara memberikan sarapan pada ayam mangon supaya ayam mangon Anda sehat. Nah, ini yang terakhir cara memberikan olahraga pada ayam mangon. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, sebenarnya para perawat mempunyai perbedaan masing-masing cara menangani ayamnya tersebut. Begitupun saya. Saya tidak pernah melihat kepada teman-teman perawat cara mengenali atau cara merawat dan mengikuti perawat-perawat lain dalam menangani ayam mangon, apalagi melihat di konten-konten YouTube tentang tata cara merawat ayam mangon. Ini hanya pribadi saya cara menangani ayam mangon karena saya juga ingin memberikan dampak yang baik buat saya sendiri dalam menangani ayam-ayam mangon tersebut. Oke, cara pertama memfisik ayam mangon bagi saya yaitu pertama usahakan kalau kita mandikan di pagi hari usahakan itu lehernya jangan diberikan air terlalu banyak. Cukup bulu di steam-steam saja sampai ke kulit. Karena biasanya ayam mangon itu tolak ukurnya ketika dia sedang diabar yaitu lehernya harus elastis dan tidak tegang dan tidak terlalu berotot. Kenapa saya bilang begitu? Karena disitulah kunci kesuksesan juga ayam mangon karena biasanya tipikal ayam mangon dia mempunyai anti-lock. Dia maju, mundur, tarik, langsung nempel lagi. Nah, jadi cara perawatannya nanti saya akan memberikan ke video-video berikutnya tentang cara menangani leher ayam mangon supaya elastis dan tidak begitu keras. Nah, kedua,
kasih spor. Maksudnya kasih spor, biasanya orang bilang, "Kenapa dikasih spor ayam-ayam mangon?" Maksudnya dikasih jalan kodok sampai berapa kali, karena biasanya kalau dikasih jalan kodok itu biasanya seperti ayam-ayam petinju pada umumnya, yaitu seperti ayam Bangkok, pakoi, dan lain-lain. Karena bagi saya, ayam mangong harus dikasih spor. Kenapa saya bilang begitu? Karena lututnya juga harus kuat dan mempunyai napas yang baik ketika di airan ketiga sampai seterusnya. Karena pada dasarnya ayam mangun juga mempunyai kekurangan juga pada napas. Nah, di situ bagi saya kasih lompat kodok. Nah, dan ketika di pagi hari sebelum dikasih sarapan, usahakan ayam mangun juga dikasihkan lompat 20 atau 30 kali. Nah, jadi buat teman-teman, saya tidak pernah memberikan olahraga ayam mangun saya itu memakai kotak box yang berukuran 1 meter dan dikasih turun ayam mangun lalu dia lompat sendiri, karena bagi saya itu tidak alami. Karena biasanya ayam mangun ketika dia melompat, ketika dia diabar, yaitu dia mempunyai cara trik sendiri, itu memukul mundur. Nah, itu triknya. Jadi saya tidak pernah memberikan box kotak seperti para peternak-peternak lainnya. Dan ketiga, usahakan ayam mangun di pagi hari jika diolahragakan itu kliter. Maksudnya kliter pakai 2 kurungan, kasihkan betina di dalam, biarkan dia bergerak ke sana kemari kurang lebih 15 sampai 20 menit sampai agak sedikit ngos-ngosan, karena kalau terlalu ngos-ngosan mungkin ayam berdampak buruk atau dehidrasi ketika terlalu banyak olahraganya ketika dikeliter. Nah, lalu kita mandikan, dan mandikan itu usahakan bulu ayam jangan sekali-kali, atau maksudnya sayap ayam, sayapnya ya jangan sekali-kali kena air. Kalau khusus pemula usahakan pakai kantong kresek, diplastikin sayapnya supaya tidak kena air. Nah, jadi ayam mangun biasanya itu dimandikan tidak seperti ayam bangkok pada umumnya langsung disiram pakai air banyak, cukup di steam. Setelah itu kita kasih kena sinar matahari kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita angkat. Nah, setelah angkat usahakan umbar di tempat yang beralaskan pasir minimal 1 kali 2 meter, dan usahakan memberikan tangkringan, biarkan dia melompat secara alami. Oke, jadi itu tips saya cara menangani memfisik ayam mangun pada diri saya sendiri, cara saya sendiri tanpa melihat dari perawat-perawat lain. Oke, sekian dulu tips dari ayam mangun. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video channel ini. Semoga video channel ini bisa berkembang ke depannya mengenai dunia perayaman. Jadi satukan hobimu, berikanlah ilmumu kepada sesamanya. Jangan disembunyikan, karena pada umumnya ini hanya sharing semata. Jika ada yang mau mengikuti cara saya silakan, dan yang tidak mau mengikuti tidak ada masalah, karena setiap perawat mempunyai perawatan beda masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.